Tahun 2026 sudah di depan mata, tapi dompetmu masih begini-begini aja. Kamu ngerasa udah kerja keras, tapi uang selalu habis di tanggal muda. Stop. Mungkin kamu sedang terjebak dalam 5 jebakan finansial paling bahaya di era digital yang bikin kamu susah kaya. Hari ini kita akan bedah realitas keuangan kita dan siapkan strategi anti gagal untuk mengelola keuangan masa kini demi masa depan yang lebih stabil di ke-2026. Siap? Kita mulai dari jebakan pertama. Flexing dan FOMO atau Fear of Missing Out. Coba deh, buka media sosial. Isinya teman-teman lagi liburan, beli gadget baru, nongkrong di cafe hits. Rasanya pengen ikutan kan? Nah, disinilah bahayanya. Godaan pay later dan cicilan 0% bikin kita gampang banget belanja barang yang sebenarnya nggak kita butuhin. Cuma demi validasi sosial. Akhirnya kita gali lubang tutup lubang cuma buat kelihatan wah di mata orang lain. Jebakan kedua, inflasi gaya hidup. Ini sering banget terjadi saat gaji kita naik. Bukannya nabung lebih banyak, pengeluarannya malah ikut meroket. Tadinya makan di warteg, sekarang harus di restoran. Tadinya naik motor, sekarang nyicil mobil. Kenaikan pendapatan seharusnya jadi kesempatan buat mempercepat tujuan finansial, bukan malah menaikkan standar hidup yang gak ada habisnya. Ingat, kenyamanan itu candu. Selanjutnya, jebakan ketiga, buta investasi. Banyak yang mikir investasi itu ribet, butuh modal besar, atau cuma buat orang kaya. Padahal, di era digital ini, mulai investasi itu gampang banget, dan bisa dimulai dari Rp100.000. Kalau kita nggak mulai belajar dari sekarang, uang kita akan terus tergerus inflasi. Literasi finansial itu bukan pilihan, tapi keharusan kalau mau merdeka secara finansial. Jebakan keempat, dan ini krusial banget. Dana darurat yang terabaikan. Coba tanya diri sendiri. Kalau besok tiba-tiba ada kebutuhan mendesak, misalnya sakit atau kena PHK, apa kamu punya dana cadangan? Banyak orang fokus ke investasi atau cicilan, tapi lupa menyiapkan bantalan pengaman ini. Tanpa dana darurat, satu kejadian tak terduga bisa menghancurkan seluruh rencana keuanganmu. Dan jebakan kelima, tidak punya tujuan finansial yang jelas. Kenapa kamu nabung? Kenapa kamu kerja keras? Kalau jawabannya cuma biar punya uang, itu nggak cukup kuat. Kamu harus punya tujuan yang spesifik. Misalnya, aku mau kumpulin DP rumah 100 juta dalam 3 tahun, atau aku mau pensiun di usia 50 tahun dengan passive income. Tujuan yang jelas inilah yang akan jadi kompas dan motivasi terkuatmu untuk tetap disiplin. Oke, sekarang kita tahu jebakannya. Lalu solusinya apa? Pertama, coba metode budgeting 50, 30, per 20. Alokasikan 50% pendapatanmu untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan yang paling penting, sisihkan 20% di awal untuk tabungan dan investasi. Bukan disisain, ya, tapi disisihkan di awal. Kedua, untuk pemula, mulailah investasi di instrumen yang risikonya rendah seperti reksadana pasar uang atau obligasi negara. Ketiga, bangun dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Taruh di rekening terpisah yang gampang diakses, tapi jangan diutak-atik. Dan terakhir, tulis tujuan finansialmu. Tempel di dinding kamar, biar kamu ingat setiap hari. Ingat, mengelola keuangan itu maraton, bukan sprint. Mulai sekarang. Like video ini kalau bermanfaat, share ke temanmu yang butuh pencerahan finansial, dan komen di bawah strategi mana yang akan kamu coba. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap cerdas finansial.